هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Amma ba'd, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Senang, kita mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari syukur itu salah satunya senang dengan Ustaz Senang. Lalu yang kedua senang sholat berjamaah. Bukti syukur itu juga senang ngaji. Dan saya doakan mudah-mudahan Ustaz Senang segera ketemu jodohnya yang salihah. Bawangin nanti kali. Jamaah rahimakumullah, yang lalu kita sudah membahas perampas ke-1. Kita mewaspadai perampas. Kenapa disebut perampas? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar. Jadi disebut perampas itu karena tidak ada yang bisa menghindar. Sehingga seperti halnya ya karena nggak bisa menghindar itulah maka disebut dengan perampas. Pada pertemuan yang lalu, perampas pertama adalah malakul maut. Perampas pertama kita adalah malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Kenapa disebut perampas? Karena siapapun kita, tidak ada yang bisa menghindar. Maka nggak perlu takut mati, karena itu sudah pasti. Mati itu nggak perlu ditakuti. Yang harus kita waspadai adalah bukan malaikat mati, bukan malakul mautnya, tapi persiapan. Setelah kita mati itu, apakah cukup bekal kita untuk bisa menghantarkan, mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sekarang yang kedua adalah perampas kedua itu adalah ahli waris. Orang kalau sudah mati, mau tidak mau semua yang ditinggal, meskipun sudah sertifikatnya itu atas nama yang mati, kalau itu berupa rumah, kalau itu berupa tanah, kalau itu berupa apapun, mau tidak mau secara otomatis, bahkan ini sudah diatur langsung oleh Allah, yaitu akan dimiliki secara otomatis oleh para ahli waris. Karena itulah Allah mengingatkan sebelum
semua itu dirampas, maka harus kalau bisa itu semua dipakai kendaraan untuk keselamatan hidupnya dia. Ada orang bilang harta itu tidak dibawa mati. Halo, pernah dengar begitu? Ngapain kerja keras untuk harta? Harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Halo, kata siapa harta nggak dibawa mati? Terus kalau bagi orang yang beriman, orang beriman itu harta dibawa mati. Jadi harta itu dibawa mati. Tapi perlu diwaspadai, yang diwaspadai adalah persiapannya, al-istiqdah. Kita ini siap apa enggak? Maka salah satu ayat yang tadi di akhirat itu kan tidak ada jual beli, tidak ada transaksi, tidak ada lagi yang namanya jual beli dan lain sebagainya. Di surat Ibrahim yang tadi terakhir saya baca, Qul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, kelihatan ya. Katakanlah ya Rasulullah Muhammad, li'ibadiyalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yuqimus shalah, supaya mereka mendirikan shalat, wa yunfiqu, dan supaya mereka menginfakkan mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik secara rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Terus apa alasannya Allah menyuruh ini? Min qabli, sebelum ayat dia datang, yaumun, hari, di mana hari itulah bai'un, tidak ada jual beli, fi, di hari itu, di dalam hari itu, wala khilal, dan tidak ada persahabatan. Khilal itu kalau orangnya disebut khalil, sahabat sejati, teman setia. Di hari itu tidak ada teman setia, di hari itu tidak ada jual beli. Karena itu Allah kemudian menyuruh wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infakkan, belanjakan harta itu. Dan Allah tidak menyuruh semua, sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka itu, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Mumpung belum datang hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli, juga tidak ada persahabatan. Rasulullah SAW di hadis nomor 545, Riyadhus Shalihin, ini saya buka Riyadhus Shalihin, hadis nomor 545, babnya bab ke-60. Beliau bersabda, anhu di sini dari Ibnu Mas'ud, jadi hu-nya balik ke hadis atasnya. Jadi anhu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya nomor 545, rawahul Bukhari. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Coba saya besarkan.
Di hadis ini Rasulullah memberi pernyataan umumnya orang. Jadi umumnya orang itu senang kepada harta yang bukan miliknya. Jadi umumnya orang itu senang harta yang bukan miliknya. Yang menjadi miliknya justru gak disukai. Jadi orang itu memilih harta yang bukan miliknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mal warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Rasulullah, kebanyakan kalian lebih mencintai harta milik orang lain dibanding harta miliknya sendiri. Jadi umumnya orang itu lebih senang harta orang lain dibanding hartanya sendiri. Termasuk harta ahli warisnya itu lebih disenangi dibanding hartanya sendiri. Lalu para sahabat bertanya heran, Qalu kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ini kalau orang kita itu ada orang nyuwun sewunya, nyuwun sewu Rasul. Apa betul seperti itu? Menurut kami harusnya siapapun itu lebih senang hartanya sendiri dibanding harta orang lain. Kalau menurut saya, menurut kami, tidak ada seorang pun dari kita kecuali lebih menyukai hartanya sendiri dibanding harta orang lain. Pasti kita juga setuju dengan pernyataan para sahabat. Halo, Bogo sehingga rezeki lancar. Sehingga ngantuk. Sehingga ngantuk rezeki lancar, barokah, utang lunas. Amin. Terus yang mau nambah Bogo wani. Kasih contoh. Nambah apa dulu kan? Lalu kala Rasulullah kemudian menjawab, betul, pernyataanmu itu betul, tapi definisinya yang perlu diluruskan. Jadi harusnya memang umumnya orang itu harusnya itu senang kepada hartanya sendiri. Lalu Rasul memberi pernyataan, yang dimaksud hartanya sendiri itu yang bagaimana? Fa inna malahu ma qaddam. Hartanya sendiri itu adalah harta yang sudah digunakan untuk berbuat kebaikan, yang sudah dititipkan ke masjid, yang sudah dititipkan lewat santunan-santunan sosial, yang dititipkan lewat orang-orang fakir miskin, atau yang beberapa waktu lalu hadisnya disampaikan oleh Ustaz Senang sing digawe nyakuni rondo-rondo. Halo, aku kerungu ae masih kaki. Itu yang dimaksud harta miliknya sendiri, yang dititipkan ke yatim piatu, yang diinfakkan di jalan Allah, yang dipakai membiayai anak-anak untuk sekolah yang menguatkan iman akhlaknya.
itu yang nanti menjadi miliknya sendiri. Sedangkan sekarang yang masih dalam bentuk tanah, yang sekarang masih di tabungan, bahkan yang di dalam dompet, itu masih calon miliknya sendiri, calon. Halo, itu masih calon, belum mesti miliknya sendiri. Kalau kemudian digunakan untuk perbuatan baik, maka menjadi miliknya sendiri. Maka orang yang cerdas itu harta dibawa mati, tidak ditinggal di dunia. Orang yang cerdas harta tidak ditinggal di dunia, tapi dibawa mati. Sebab kalau enggak nanti akan dirampas. Perampas yang pasti merampas adalah ahli warisnya. Wa mala warisihi ma akhar, sedangkan yang tersisa yang tidak digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk menolong agama Allah ini, yang tidak disalurkan untuk berbuat kebaikan, menjadi calon pemilik ahli waris. Kalau ahli warisnya soleh, solehah, masih lumayan, pasti masih ingat dengan yang memberi tinggalan. Tapi kalau yang jadi pewarisnya itu bukan anak-anak yang soleh, naudzubillah, pasti akan dipakai untuk kepentingannya sendiri. Doakan saja lupa. Yang ada adalah bertengkar satu dengan yang lain. Naudzubillah. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Ingat, kita siapapun pasti suatu saat apa yang kita taruh belum kita belanjakan di jalan Allah itu akan dirampas. Mau nggak mau akan jadi milik. Maka harusnya sebagian itu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Orang-orang yang cerdas seperti Utsman bin Affan misalkan, hartanya sampai hari ini masih jadi miliknya. Di Madinah itu ada kebun. Jadi ada kebun. Di situ ada sumur namanya sumur Ar-Rumah. Itu dulu diincar sama Sayyidina Utsman karena itu awalnya miliknya orang Yahudi. Miliknya orang Yahudi. Dan waktu itu penduduk sekitar itu sangat membutuhkan air. Tapi oleh orang Yahudi yang pikirannya itu hanya dunia itu, maka dibisniskan. Maka ketika melihat orang-orang butuh air itu, langsung pikirannya Sayyidina Utsman bin Affan itu, ini harus jadi milik saya. Gimana caranya? Dirayulah orang Yahudi itu agar sumurnya itu boleh dibeli. Tapi Yahudi ini orang tak cerdas. Ini kalau dibeli, wah langsung penghasilannya langsung akan berhenti. Tapi beliau itu pelobi ulung. Beliau itu orang pedagang yang kalau ngomong itu orang jadi Utsman. Lalu yang gini saja, kamu butuh uang banyak apa enggak? Kalau tidak boleh dibeli semua, ya tak beli separuh. Tak beli separuh saja. Bagaimana? Tapi harganya harga utuh. Ya Allah, tak beli separuh saja.
tapi harganya harga untuk mau dan ini mau aja. Lah caranya gimana? Wong sumurnya cuma satu, kok dipilih separuh itu gimana? Penggunaannya gantian. Penggunaannya gantian, sehari milik saya, besok milik jenengan, lusa milik saya, seterusnya langsung deal on MOU, tanda tangan di atas materai, langsung deal beli. Putarannya 10.000. 10 real. Akhirnya berjalanlah hari pertama miliknya orang Yahudi, dan orang-orang yang ambil air seperti biasanya ada harus beli. Orang masih belum tahu. Hari besoknya miliknya Utsman bin Affan. Lalu dia memberi pengumuman, hari ini siapapun yang ambil air di sini gratis. Lalu dia memberi pengumuman juga bahwa sumur ini di samping punyanya orang Yahudi, sekarang juga menjadi punya saya, cuma gantian. Kalau besok tidak gratis, besok miliknya orang Yahudi tidak gratis, hari ini gratis. Kalau ingin gratis, besoknya lagi. Akhirnya hari kedua, orang banyak yang ambil karena gratis, stoknya didobel. Yang untuk hari besok diambil untuk hari itu juga, supaya besok tidak beli. Karena mumpung gratis, besok nggak beli, hari ini stok double. Setelah itu lusa yang menjadi giliran miliknya orang Yahudi, nggak ada yang datang. Orang yang biasanya beli air itu tidak ada yang datang. Ini orang Yahudinya juga bingung. Loh, ini orang-orang kok nggak datang, ini gimana? Baru besoknya rame lagi yang menjadi giliran miliknya Utsman bin Affan. Ternyata orang terus niteni, pokoknya dia ambil air itu kalau waktu miliknya, gilirannya milik Utsman bin Affan. Setelah itu lama-lama orang Yahudi ini mikir, nah ini kalau berjalan terus ya sama saja saya nggak punya sumur. Orang-orang itu milih yang pas gilirannya Utsman bin Affan. Akhirnya terpaksa dia datang ke Sayyidina Utsman itu. Begini terus ngene, begini terus ngene, kalau bangkrut begini, hancur begini terus ngene, hancur pindah, lemah begini. Akhirnya kalau begitu Utsman langsung nebak saja, gimana kalau saya beli semua? Kan dulu yang kemarin kamu belum mau, ini gimana kalau saya beli semua? Utuh. Kalau kemarin kan baru saya beli separuh, ini tak beli semua. Tapi orang Yahudi ini memberi syarat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi syaratnya plus kebun kurmanya. Jadi Utsman oke saja, gak apa-apa, oke. Ayo biar harganya. Berapa harganya? Saya beli. Dan ketepatan kebun kurma di situ juga bagus. Akhirnya dibeli sumur plus kebun kurmanya. Setelah dibeli lalu bilang kepada Rasulullah, Rasul, kebun ini saya
peruntukkan untuk kepentingan orang banyak. Monggo niki terserah jenengan manage kados pundi kula mangke. Akhirnya orang bisa menikmati air itu dan juga menikmati kurma, terutama orang yang membutuhkan itu secara gratis. Dan sampai hari ini kebun itu masih dikelola. Jadi kan bisa bayangkan sudah tahun 1444 Hijriah, Sayyidina Utsman sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi hartanya, pahalanya masih mengalir sampai hari ini. Dan bisa jadi sampai nanti tidak ada orang yang beriman di dunia ini kiamat. Itu cerdas. Umur panjang itu tidak harus umurnya di atas 10, 100 tahun secara angka. Umur panjang itu cukup gunakan harta, gunakan umur ini untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk agama, untuk orang banyak. Maka akan secara otomatis akan mengalir terus. Itu namanya harta miliknya. Tapi sekali lagi, banyak orang yang gak pandai cerdas, hartanya disimpan. Bahasanya Quran, alladzi jama'a malahu wa 'addada, ia kumpulkan harta terus dihitung, dikumpulkan lagi, dihitung lagi, ngitungi gulung mari wong mati. Karena dia mengira yahsabu, kata ayat itu yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira hartanya itu bisa membuat dia hidup kekal abadi. Ada tidak orang yang hidup kekal abadi karena hartanya banyak? Tidak ada. Presiden mati, pemane RT. Presiden mati. Saya juga terima kasih sama Konco Muslim. Ini laptop saya ganti. Halo. Ini ditukar sama Konco Muslim. Ini gak promosi. Kondotor. Matur suwun. Mudah-mudahan ini menjadi syariah juga. Ya goro-goro ngaji yang bulan kemarin kayak iso muncul gini. Makanya kalau laptop itu artinya duit pakai. Alhamdulillah. Terkait dengan harta ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan. Jadi masih terkait dengan harta ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa harta, terkait dengan harta, manusia itu dibagi menjadi empat golongan. Jadi terkait dengan harta ini, manusia dibagi menjadi 4 golongan. Itu terkait dengan dunia ini. Manusia dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, jadi golongan pertama yaitu orang yang diberi oleh Allah lapang harta. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup ini ada orang itu dikasih oleh Allah bakat soke.
soge, watuk tok itu metu duit. Akad soge. Ada orang yang oleh Allah dikasih lapang harta, lapang ilmu agamanya juga luas, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ia gunakan harta itu untuk perbuatan baik. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, fahuwa afdalul manazil, dia itu orang yang pendudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok kedua, yaitu kelompok orang yang diberi oleh Allah sempit harta, atau urusan rezekinya itu biasa-biasa saja, tapi ilmunya luas, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia punya cita-cita. Kalau dia diberi oleh Allah harta yang banyak, maka dia akan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang pertama itu. Jadi cita-citanya itu, kalau saya diberi oleh Allah lapang harta, maka harta saya tidak untuk kepentingan saya sendiri, tapi saya gunakan untuk nolong agama Allah, untuk beri manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini, orang yang kedua itu, kedudukannya dengan orang yang pertama sama. Bi salahi niyati atau bi husni niyati, karena niatnya yang baik. Jadi cita-citanya kalau dia diberi lapang harta, maka akan digunakan untuk banyak memberi manfaat, menolong agama Allah dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini kedudukannya sama dengan orang yang pertama. Lalu kelompok ketiga yaitu orang yang diberi oleh Allah lapang harta, sempit ilmu, dan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soge tapi ilmunya cetek, tidak bertakwa kepada Allah, lalu hartanya hanya dihabiskan untuk kesenangan-kesenangan saja. Mentalnya seperti Qarun, ia kumpulkan harta lalu dipakai untuk kesenangan. Maka orang yang seperti ini disebut abkhaful manazil. Orang yang seperti ini orang yang kedudukannya sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kelompok keempat. Kelompok keempat itu orang yang diberi oleh Allah sempit harta, sempit ilmu, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya sempit, rezekinya sempit, ilmunya juga sempit, dan dia tidak bertakwa kepada Allah. Lalu cita-citanya, kalau dia punya harta yang banyak, maka dia akan gunakan untuk kesenangan, kayak orang ketiga itu. Jadi kalau dia diberi harta banyak, maka akan digunakan untuk keburukan-keburukan ini. Maka fahuwa kata Rasulullah, biniyati, dengan niatnya itu, fawizruhu masawaun, kedudukannya sama dengan orang yang ketiga itu. Wis remeh
dia nggak, ilmunya sempit, tidak bertakwa kepada Allah, dan derajatnya sangat rendah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih, dan hadisnya derajatnya hasan dan sahih. Loh kok ada derajat hasan dan sahih? Itu gimana ceritanya? Bisa jadi dari jalur yang lain hadisnya hasan, tapi jalur yang tertentu hadisnya sahih. Makanya ada hasan sahih. Ini di Riyadhus Shalihin nomor 557. Ini hadisnya nomor 557. Jadi innamat dunya li arba'atin, dunia itu terbagi menjadi empat golongan. Jadi terkait dengan harta dunia itu manusia dibagi menjadi empat golongan. Yaitu pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah, yaitu orang yang diberi lapang rizki, lapang harta, lapang ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu rahiman, dengan hartanya ia sambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia juga mengetahui hak-haknya untuk Allah. Maka orang yang seperti ini disebut oleh Rasulullah afdalul manazil. Oleh Rasul disebut bi afdalil manazil. Ini orang cerdas, sebaik-baik kedudukan. Jadi disebut afdalil manazil, sebaik-baik kedudukan. Nah, kelompok yang kedua tadi itu wa abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan, dia diberi oleh Allah rizki ilmu, cuman tidak diberi rizki harta, tapi dia mengetahui, yang bertakwa kepada Allah, dan dia juga mengerti hak-haknya Allah. Bahkan dia bercita-cita kalau dia diberi rizki oleh Allah itu, maka dia akan gunakan seperti orang yang pertama. Maka fahuwa, kata Rasulullah, biniyati, dengan niatnya yang bagus itu, fa'ajruhu masawa, antara orang pertama dan orang yang kedua itu kedudukannya sama, karena bagusnya niat. Fa'ajruhu masawaun, pahalanya di sisi Allah sama. Jadi karena kebaikannya itu, maka pahalanya di sisi Allah sama. Lalu ada kelompok ketiga tadi, yaitu hamba yang oleh Allah diberi rezeki harta, tapi tidak diberi ilmu, tidak bertakwa kepada Allah, tidak, hartanya justru malah yang memutus silaturahim, nang dulur bukan malah tambah baik, maka fahala bi aqatil manazil, dia disebut oleh Rasulullah seburuk-buruk kedudukan. Dan orang keempat lebih buruk lagi, sudah rizkinya sempit, ilmunya cupet, dia tidak bertakwa kepada Allah, cita-citanya kepingin seperti orang ketiga. Fahuwa biniyati fawizruhuma, walaupun dia belum jadi orang kaya, tapi dosanya sudah sama dengan orang yang ketiga itu. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan dan sahih. Ini perampas yang kedua. Perampas ketiga, tunggu episode yang akan